Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pencinta, pemerhati, netizen, subscriber, Pak Dibukan Gaul dimanapun berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata. Mudah-mudahan semua diberi kelujengan, keselamatan, serta hidayah. Alhamdulillah, setelah beberapa hari kemarin kita membuat konten-konten yang ada juga luar negeri, ada juga yang ada sekitar kita. Kali ini kami membuat konten kembali lagi kepada pengalaman nyata yang dialami daripada rekan jamaah Pak Dibukan Gaul. Alhamdulillah kali ini pemirsa, ini jamaah kami yang dari Grogot, Kalimantan Timur, Pak ya. Nah, alhamdulillah. Ini beliau kalau tidak salah setahun yang lalu, kalau pemirsa menyimak konten kami yang berjudul kedatangan netizen dari Grogot, Kalimantan Timur, iya itu keluarganya Bapak ini. Silakan di sana itu waktu itu ya niatnya berobat. Ya lihat simak sendiri di YouTube-nya saya itu. YouTube konten kami yang berjudul kedatangan netizen dari Grogot, Kalimantan Timur. Selamat datang Pak Udin, Pak Guma. Sehat Pak Guma? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau bicara soal Grogot itu jadi ingat masa lalu saya, Pak. Iya. Karena antara tahun 1990 sampai 1994 itu saya berkecimpung di sana. Ya, jadi saya ingat adanya Longikis, Koaro, Penajem, Grogot. Waktu itu ya masih gitu keadaan kotanya. Bahkan aku sering bermalam waktu itu di rumah Kapolres. Siap. Waktu Pak Maroto, udah baru sekarang beliau, waktu itu namanya masih kecil kan. Siap. Jadi saya di sana itu ya seorang diri lah, merantau karena tugas kan. Siap. Jadi tidak punya keluarga, tidak punya saudara. Jadi kalau orang merantau itu katanya walaupun jauh jaraknya, asal kenal satu daerah itu saudara. Siap. Ya, alhamdulillah di situ. Dan saya nggak menyangka kalau sekarang diketemukan sama orang yang notabene juga pejabat di Grogot. Itu jadi Penajem, Longikis, Koaro, itu agak apal saya. Koaro itu kalau kita belok kanan berarti arah Kalsel itu kan, lewat Gunung Menangis itu lewat Tanjung Barabai itu kan. Kalau ke selatan baru sampai Grogot. Alhamdulillah informasi sekarang pemirsa udah maju sekarang Pak ya. Alhamdulillah. Sudah banyak kemajuan, pembangunan di mana-mana. Bahkan dulu kalau nyebrang dari Balikpapan ke Penajem itu pakai speed Pak. Ya. Speedboat itu loh kecil. Ya. Atau kalau nunggu ferry ya lama. Ya. Kalau naik ferry ya aku ingat kita sama itu saya pacaran dulu. Dis naik motor Renegade gitu kan waktu itu. Ya Renegade itu. Jadi ke rumah istri saya, ke rumah temennya. Waktu itu di depan Petung, di depan asrama Kompisi Batu 613 itu. Di rumah temennya cewek juga namanya Mbak Esti. Ingat betul saya naik Renegade motor gede itu, naik ferry pas ulang tahun saya di situ. Nah, jadi potong kue ulang tahun saya di atas kapal feri Penajem. Itu ketawa dia. Bil bocengan wanglor gitu. Renegade sampai di Petung waktu itu Pak. Udah masa lalu. Itu kejadian lebih hampir 30 tahun yang lalu. Ya alhamdulillah semua atas izin Allah kita dipertemukan lagi sampai ke sini. Terima kasih banyak sudah belajar dari awal sampai ya sekarang diizinkan seperti ini. Sudah ya udah nggak perlu disebutkan kemana. Ini saya mau tanya Pak Guma. Bapak Guma di sana ya, asli Grogot? Saya asli Temanggung. Oh Temanggung ya, terus nggih. Asli Temanggung, tapi sejak bujangan saya sudah merantau ke Kalimantan Timur. Pertama saya merantau di Samarinda, lebih 1 tahun 3 bulan. Kemudian pindah ke Grogot dan menjadi seorang PNS di sana. Alhamdulillah. Jadi kalau ditarik dan sekarang sudah hampir 40 tahun meninggalkan kampung halaman dan tinggal di sana dan sepertinya tidak ada keinginan untuk balik kampung karena anak dan istri ada di sana semua. Oh, alhamdulillah. Istri orang mana istri Pak? Istri asli Kalimantan Timur. Masih Kaltim kayak istri saya ya. Kayak istri saya. Kalau dia minum air Mahakam itu kadang nggak bisa pulang ke Jawa.
Lebih beda air Kalimantan sama sini Mas Dis. Nah, kapan nanti ke Pak Udin ke sana? Siap. Oh ada air lagunya Perawan Kalimantan, iya Pak ya. Alhamdulillah ini beliau sudah ikut kami sama-sama belajar mengamalkan amalia seperti amalkan di sini. Dulu Bapak kok tertarik untuk datang ke Paduan Gaul itu YouTube yang judulnya apa Pak? Boleh cerita Pak? YouTube dari Paduan Gaul yang saya tonton itu banyak sekali. Sejak awal saya kenal, saya menonton mulai dari wawancara dengan Prabu Jayawijaya, yang mengeksplor di pabrik gula itu juga saya ikutin terus. Dan sejak itu hati saya sampai merinding, tertarik ini sampai merinding nih sampai kalau cerita itu. Pengen sekali menjadi jamaah dari Paduan Gaul Kudus. Itu alhamdulillah. Walaupun awalnya Bapak kurang berobat gitu ya. Sebenarnya kalau saya pribadi niatnya memang sudah untuk mau belajar. Ya, kebetulan saya membawa keluarga yang kebetulan bermasalah terhadap kesehatannya, sekaligus ikhtiar untuk pengobatan di PG sini Mbak Yasin. Alhamdulillah sehat keluarganya itu Pak. Alhamdulillah sehat setelah itu, dan kemudian dengan keluarga yang sempat agak selek juga alhamdulillah pelan-pelan kembali lagi. Anggota selek ya anggota. Ya, keluarga masalah keluarga. Masalah keluarga antara kakak adik seperti itu lah. Oh, itu alhamdulillah. Ini pemirsa, ini Pak Guma ini alhamdulillah sudah belajar dari awal ya seperti yang diajarkan, yang diamalkan di sini sampai ke tingkat amaliyah tertentu, sehingga alhamdulillah sekarang banyak dirasakan manfaatnya. Karena begini Pak Udin sudah paham kan, bahwa kami ini hanya diajari oleh guru kita, tahu kan sudah kan? Hanya belajar tobat kembali kepada Allah, membersihkan batiniah kita, membersihkan rohani kita, melaksanakan ibadah secara benar, baik secara hakikat maupun syariat, kan gitu. Syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hakikatnya seperti apa yang kita pelajari selama ini. Makanya Bapak jangan heran kalau Bapak ada di Grogol sana, kadang kita ngubah dari sini bisa, paham ya? Nah gitu, itu bukan suatu keahlian, bukan, itu semua kehendak Allah, hakikatnya atas kehendak Allah gitu. Karena dari pengalaman jamaah ketika ikut amal awalnya sakit ternyata udah sering kita buat konten, kalau kita mau tobat kembali kepada Allah, hanya mengharap ridha Allah, iblis pun tidak tinggal diam kan. Terbukti Pak ya. Ada yang lewat diserang dukun, ada yang lewat dari kerajaan goib Samingkari yang kepanasan, mungkin difitnah, mungkin dimusuhi. Nah bersyukur bagi yang diizinkan untuk istiqomah, ya sampai sekarang bisa kita rasakan. Perjuangan belum selesai Pak Goma. Selama kita masih bernafas, masih hidup, masih hayat, masih berjuang terus, belajar terus, tidak ada hentinya. Jangan sampai nanti setelah sudah sampai ke amal tertentu tuh berhenti, tidak, istiqomah terus. Seperti dikiran tiap habis sholat fardu itu dikiran apa itu terus. Walaupun Bapak di sana di Grogot Kaltim, kami di sini, kita kan live, ikut ru'yah, ikut jamaah. Insya Allah laksanakan semua dalam rangka perintah Allah, ibadah tadi itu, dan hanya mengharap ridho Allah gitu loh. Sehat sekarang ya. Ya kayak dulu datang hitam sekali. Sekarang agak putih. Gampang diru'yah sudah Pak ya? Sudah. Gampang diru'yah. Oke. Jadi ini pemirsa, sudah sering kita buat konten. Sebenarnya banyak jamaah yang ingin kita buat konten, tapi saya tertarik karena ini dari jauh. Mudah-mudahan jadi kenang-kenangan nanti akan kita tayangkan di YouTube Pak. Untuk pembelajaran kita. Tumbuhkan rasa bersyukur. Alhamdulillah ternyata benar apa yang disampaikan oleh Paduan Gaul, di mana kita belajar istiqomah, manfaat bukan hanya di akhirat, di dunia sudah kita laksanakan gitu. Hidup tenang, betul? Nah, tendensi marahnya hilang, tamaknya hilang, ya insya Allah maksiat juga terkis hilang gitu Pak ya. Bapak yakin itu? Yakin. Bapak alami sendiri ya? Alhamdulillah, itu Bapak syukuri.
itu juga nikmat dari Allah. Nikmat itu bukan hanya bentuk rezeki, Pak. Rezeki bukan hanya bentuk harta dunia, kesehatan juga rezeki. Kekuatan untuk istiqomah juga rezeki. Ya toh, keluarga yang dulu sering sering cekcok sekarang rukun itu juga rezeki juga. Hati yang lapang, ikhlas, ridho dengan apa yang Allah tentukan, dengan apa yang Allah beri sama kita, itu juga rezeki. Yang ujung-ujungnya karena kita yakini semua dari Allah, akhirnya bersyukur lebih baik. Gitu Pak ya. Nah, saya bersyukur ya laksanakan perintah agama Islam, perintah Allah secara benar, baik secara syariat maupun hakikat. Begini. Kayak ceramah aja ini. Kayak promosi. Ini pengalaman nyata kan gitu. Nah, aku mau tanya, perubahan secara fisik sampean ketika sebelum ikut amaliyah, mungkin yang dulu sering sakit apa, sekarang hilang, itu apa yang paling sampean rasakan? Kalau boleh, mohon izin flashback dulu, Mas Yasin. Apa? Sebetulnya saya sudah sejak 35 tahun yang lalu tertarik dengan Thoreko. Kebetulan saya bertamu ke tempat teman keluarga, melihat buku yang berisi tentang Thoreko. Nah, kebetulan saya dipinjami, begitu saya baca di rumah, di kamar, tiba-tiba datang Hawadi masuk dengan nikmat sekali. Waktu itu? Iya, waktu itu. Nah, terus saya coba ikuti, tapi ternyata di kemudian hari semakin takut karena belajar tanpa guru untuk Thoreko itu sangat berbahaya, karena banyak belokan-belokan, banyak irisan-irisan yang sangat tipis yang bisa menggelincirkan kita. Akhirnya saya mencoba cari guru, belajar sampai terakhir berapa tahun saya tidak menemukan guru lagi. Terakhir ketemu beliau melalui Padukan Gaul. Ini adalah puncak dari pencarian saya selama puluhan tahun untuk mencari guru yang bisa membimbing dunia sampai di akhirat, tidak hanya sekedar cerita, tapi bisa menuntun, membimbing nyata gitu ya. Iya, sampai prakteknya, bukan hanya teori. Alhamdulillah ketemu. Gitu. Kemudian saya memang selama ini banyak penyakit, terutama yang sangat mengganggu. Itu sudah bertahun-tahun, sejak saya kecil sampai dewasa seperti ini. Saya gampang pilek itu bertahun-tahun, hampir tiap hari itu saya harus dia obat. Alhamdulillah setelah kurang lebih 1 tahun sejak pertama saya bergabung dengan Padukan Gaul ini, alhamdulillah di pertengahan tahun rasanya itu sudah mulai hilang sampai sekarang. Saya tidak lagi konsumsi obat untuk menghilangkan pilek menahan itu, Mbak Yasin. Alhamdulillah, subhanallah. Jadi testimoni kalau kita belajar tobat pada Allah, ternyata Allah juga memberi. Seperti itu Pak ya manfaatnya ya. Ini untuk kesehatan. Saya tertarik tadi, yang tadi ketika sampean, maaf ini sebelum ikut kami kan juga belajar amaliyah di luar kita sebelumnya kan. Itu yang kamu tadi Anda bilang ada sesuatu yang masuk ke kamar itu? Pada saat saya coba membaca buku itu, tiba-tiba saya kok kemasukan hawa dingin yang betul-betul bisa membuat saya menangis. Kemudian rindu, betapa rindu saya dengan Yang Maha Kuasa. Saya mengenal Thoreko, hanya tadi di pertengahan saya tidak berani terus dan harus mencari guru. Oke, baik. Jadi berarti Mbak paham juga ya, kalau kita berguru tanpa ada gurunya itu iblis gitu ya? Oke, akan kita cek yang masuk tadi apa. Nah ini kalau hanya soal kesehatan udah umum lah, cukup diruyak jam-jam rampung kan gitu. Ini yang menarik pemirsa, ketika Bapak ini pernah baca suatu buku Thoreko, yang Thoreko baca loh ya, bukan belajar loh ya. Nah ternyata seperti ada energi yang masuk yang seolah membuat dia jadi sejuk sehingga ada kerinduan pada Allah. Gerangan apakah itu? Nah, ya Pak ya, izin nih Pak ya. Oke, makasih. Masih tolong. Ini mediator kita yang kanan sendiri, jambunya nggak pernah lupa. Mudah-mudahan bermanfaat pemirsa, karena di Goib itu banyak tipuan. Mudah-mudahan benar yang bikin sejuk itu betul-betul energi positif, mudah-mudahan. Tetapi kebanyakan kalau kita belajar tanpa guru yang benar itu kadang walaupun yang masuk kemudian menyejukkan, bikin tenang, ternyata itu juga iblis bisa membuat seperti itu Pak. Iblis bisa memberi garansi hidup sehat, hidup kaya, itu bisa memberikan. Tapi kalau melihat dari sampai tadi bilang baru baca ini udah ada semacam itu, ya kita cek dulu Pak ya. Nah, ikhlas Pak ya?
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Masuknya. Ya Allah. Ya Allah. Saya mohon ya Allah. Energi yang masuk tadi yang dibicarakan oleh Pak Goma tadi. Tarik tangan saya. Sini. SIM kecil masuk mediator. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Kamu bawa terpotong-potong kamu. Berapa dari ajal terputus. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Berapa terputus semua. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bangkit. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Berapa dari terputus semua. Sallallahu ala Muhammad. Tidak bisa dari sini. Sallallahu terputus semua. Sallallahu ala Muhammad terputus. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kamu golongan apa? Berapa tapi terputus semua. Allah. Kami ambil dari Pak Goma terpas semua. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Kamu golongan M? Ya. Dari mana? Saya dari Allah diturunkan hanya untuk memberikan hidayah sedikit kepada golongan manusia yang dikehendaki Allah. Ya benar. Saya tidak. Dengan cara apa waktu itu kok dapat hidayah dia? Yang pertama, manusia itu sudah dipilih oleh Allah. Yang pertama. Terus? Yang kedua, manusia itu memang benar mempunyai niat yang sangat dalam kembali kepada Allah dan tidak mempunyai tujuan yang lain-lain. Dan yang ketiga, seorang manusia itu mampu menangkap cahaya itu walaupun sedikit. Terus? Jadi waktu itu bapak itu sedang membaca sebuah buku yang bernama buku Toreko. Tidak perlu saya sebutkan. Iya. Dalam buku itu waktu itu memang masih tergantung dari golongan kami. Terus? Buku itu memang Toreko dari, kalau untuk sekarang, guru beliau. Allah. Ya terus? Ya alhamdulillah bapak itu sudah membaca, tetapi di pertengahan memang gangguannya banyak sekali. Dan alhamdulillah bapak itu mendengarkan pengarahan dari kami bahwa belajar tanpa guru itu memang sangat salah. Oh, alhamdulillah. Itu kamu yang bisikin berarti? Ya. Subhanallah. Terus? Jadi setelah itu bapak itu tidak menyelesaikan, tetapi berusaha mencari guru yang terbaik untuk bapak itu sendiri. Terus? Ya, alhamdulillah perjalanan panjang itu sudah dimulai dari dulu sampai sekarang, dan alhamdulillah sudah bertemu. Alhamdulillah. Oh, kenapa berhenti? Ya cukup. Oh, cukup sampai situ. Terus berarti selama ini sampean yang mengarahkan. Nah, ya alhamdulillah memang seperti ada sampaikan, pada dasarnya orang itu manusia semuanya lah ingin kembali pada Allah. Cuma tebal tipisnya energi yang pengaruhi gitu ya. Nah, ini Mas, itu kejadian saat umur berapa sampean, Pak? Oh, 25 ya. Berarti lama sekali. Wih, kurang lebih sama gejolak yang saya rasakan. Coba dilihat, Mas. Ya. Jadi Itu antara semuanya memang berproses. berproses. Kalau di diri panjenengan seperti itu. Jadi antara 25 aku dari sana juga, saya kan dari dinas juga malam gejolak semacam gitu. Tapi ya bolak-balik tadi dari nyari guru yang benar. Nah, gitu. Sangat lama prosesnya, jika seperti itu, ya alhamdulillah bersyukur. Nah, karena memang untuk melaksanakan suatu amalia ini juga gangguannya berat sekali. Gitu, Mas. Jadi kalau aku tanya tentang orang ini pada sampean, saya banyak tahu ya. Insya Allah. Dan selama ini begitu habis ngasih hidayah pada orang ini, kemana sampean? Saya ditugaskan oleh Allah lagi. Gitu. Terus ini, dari keterangan jenengan tadi,
Itu cara goibnya. Jadi secara dohirnya Bapak ini memang ada keinginan kuat untuk mencari guru gitu ya. Itu alhamdulillah mungkin lihat konten kita tadi Pak ya. Lah kok tertarik dengan konten PG yang aneh-aneh gitu? Gimana kok bisa? Ya untuk zaman, terutama zaman sekarang. Kan banyak manusia yang menampilkan suatu ilmu kesaktian. Oh, terus? Dan juga beliau pun awalnya tidak mempercayai. Tetapi alhamdulillah mau sampai datang pada kamu, dan alhamdulillah kamu memberi bimbingan dan juga pengarahan terus menerus. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih. Alhamdulillah. Begitu ceritanya Pak. Ini cerita goib ya, rohani sampean sing ngalami kan. Secara jasad mau terbang dari Grogot datang ke Jawa, ya betul itu prosesnya. Berarti sampean tahu Mas ya. Alhamdulillah. Terus sekarang gimana tugas Anda berhasil? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus ini Mas, sampean tahu kan, selama beliau ikut amaliyah kan banyak gangguan seperti itu. Ini ya kan, wajar. Bukan Bapak ini aja yang kamu tadi kasih hidayah, kan gitu. Ya. Yang sakit ya bikin pilek dari remaja tiba-tiba hilang itu apa penyebabnya itu? Soalnya pilek dari remaja sampai beliau mengikuti amaliyah dari sang penguasa itu dari Kodam Leluhur. Oh, Kodam Leluhur. Kodam Leluhur berarti titisan tuh ya, aku bilang. Jadi titisan itu nggak baik ternyata Pak. Makanya kalau di PG ini pemirsa, titisan Kodam Leluhur itu kita bersihkan karena dampaknya tidak baik buat kita. Itu kita bersihkan, kita ruqyah, kalau perlu kita putus. Karena apa? Kadang minta opah gitu kan. Opah itu ya duit tumbal tuh lah kadang-kadang. Padahal si anak ini yang kita ini tidak apa-apa, nggak tahu apa-apa. Yang jalani ilmu orang dulu. Sampai kita masih dimintai opah atau dibuat tumbal dulu Pak. Itulah tata cara iblis untuk mencari teman di neraka nanti seperti itu. Salah satu cara seperti itu. Orang leluhur kita yang punya keilmuan yang aneh-aneh udah mati, udah wafat, nah kita masih hidup ini nggak apa-apa, tapi toh ada gangguan terus gitu. Sekarang enak Pak ya, sampai tadi siang terakhir yang terlibat foto itu udah enak sekarang Pak, lega sudah. Nah itu leluhur. Jadi kita jangan suudon terus, wah kena santet, kena apa, tidak benar selamanya. Ya intinya begini pemirsa, mudah-mudahan saya tidak salah. Setiap kita mendapat suatu ujian, musibah, ya yakini itu kehendak Allah. Solusinya ya bertobat, itu Mas ya. Bertobat, minta ampun pada Allah, nanti Allah sendiri yang akan menyelesaikan masalah itu. Terima kasih Mas, ternyata benar bahwa apa yang masuk dalam Bapak ini sejuk itu adalah dari golongan sampean dalam rangka untuk menggiring Bapak ini untuk bisa ikut amaliyah dari beliau penguasa gitu ya. Nah, nggak perlu disebut, udah terkenal nama itu, dan juga terakhir sudah kemarin sudah ketemu jasad kan? Alhamdulillah. Terima kasih Mas, silakan kembali. Tugas salam. Saya bertugas lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa, kisah daripada Pak Goma yang dari Grogot Kami Timur ini sampai bisa ikut amaliyah seperti apa diamalkan di Peluk Gaul. Perjalanan sangat panjang. Saya sendiri pengalaman ketika masa usia 20 ke atas itu sering galau juga Pak. Iya, galau. Jadi ibadah juga nggak tenang, sesuka-suka hati. Contohnya gini, aku udah rajin sholat, kok masih nggak tenang. Padahal katanya kalau kita zikir hati tenang, kita tenang. Tapi ketika saya laksanakan nggak tenang, udah sholat nggak tenang juga, kurang tuh ada yang kurang gitu kan. Ternyata tadi itu mencari guru pembimbing lah istilahnya kan, kemana kita. Sehingga alhamdulillah saya pribadi pemirsa begitu bukan diuji lah, kita ini siapa diuji, dihukum oleh Allah dengan kebanyakan dosa kami. Saya diberi sakit ketika itu, diberi banyak masalah ketika itu, sampai tidak berdaya sama sekali ibaratnya. Mungkin ngomong aja nggak bisa. Alhamdulillah itu bukan ujian, teguran, hukuman buat kami pribadi sekeluarga waktu itu, yang intinya adalah kembali bertobat kepada Allah dengan tata cara yang benar seperti apa yang kita amalkan di sini Pak ya. Ini disyukuri Pak, sampai akhir hayat seperti itu, apalagi sudah
sampai ya tertentu sehingga sudah pernah ketemu dengan beliau kan. Nah, disyukuri tidak semudah itu. Nah, kalau bisa keluarganya udah ngamakan keluarganya pelan-pelan ya. Biasa ditarik-tarik di negatifnya masih kuat, tidak apa-apa. Tapi rukun akor damai ya, nggak begitu mengganggu kan? Nah, terima kasih banyak. Itu pemirsa, ini sekelumit kisah rohani daripada perjalanan Bapak Goma dari Grogol ini sampai ketemu kami dan sama-sama belajar seperti itu. Memang ada hal yang mempengaruhi. Ternyata gaib pun sangat besar pengaruhnya pada kehidupan anak Nabi Adam. Kalau tidak percaya buktikan, orang kalau sukanya maksiat mesti sini iblis. Begitu tobat. Nah, seperti ini kan dulu kan teman tobat. Tobat pelan-pelan dengan belajar tobat, iblisnya melemah, diganti dengan energi positif sehingga insya Allah dimudahkan untuk taat pada Allah. Gitu Pak, ditekuni. Mari sama-sama mengingatkan Pak Goma, Mas Utis, kemudian yang lain pemirsa netizen yang banyak juga yang gara-gara menonton YouTube kami banyak belajar Pak, yang di Sumatera misalnya, yang di Jawa Timur, tidak perlu ke sini, di sana sudah banyak rekan dengan kami. Hanya berniat belajar, dan ketika amaliyah hanya mengharap ridho Allah. Tata caranya seperti itu, jenjang-jenjangnya, nah dilaksanakan. Begitu Pak Goma, terima kasih atas waktunya. Boleh kan kesan-pesan Boleh, silakan. Nudis. Kalau kuat ya, silakan. Ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas bimbingan Mbah Yasin dan rekan-rekan senior yang ada di PG ini. Memang kadang Pak Yasin keras, kadang lembut, kadang humor, tapi itu memberikan nuansa tersendiri bagi hati kami. Kadang dari itu menjadikan rindu untuk selalu ada di sini. Makanya insya Allah dalam setiap live sepanjang saya ada kesempatan di rumah dan saya selalu ikut. Amin. Jadi terima kasih. Kemudian untuk Ibu Yasin itu juga tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih atas hidangannya yang ya saya luar biasa ya. Saya nggak bisa menyebutkan bagaimana sambutan Bu Yasin, sangat baik untuk kami, dan mudah-mudahan kami bisa diikuti oleh anak dan istri nanti yang amin. Kemarin sebenarnya istri saya mau saya ajak, hanya kebetulan ada kesibukan yang memang nggak bisa ditinggalkan. Jadi belum berkesempatan untuk hadir di PG Kudus ini. Mungkin ini terima kasih sekali lagi. Sama-sama Pak. Kami juga mewakili rekan-rekan juga maafkan kami kalau kita sama-sama belajar ya. Ada sesuatu ya biasa toh manusia. Nah, manusia kadang gesekan gitu wajar. Hal yang lumrah. Terkadang harus lurus, harus senyum, harus ini itu kan ya lumrah sehari-hari. Kalau emang nakal ya dijewer kan gitu. Nakal masa dibiarkan, nakal jewer, nangis gitu. Itu nek nakal di sayang, nakal jewer di runge kan gitu. Seperti itulah kira-kira. Aku juga begitu Pak. Dan itu manfaatnya sekarang bisa kita tahu sendiri. Jadi di mana kita salah lagi tegur, kalau perlu dengan dikerasi. Nah, bukan salah lah ya demi kita juga, demi keselamatan kita. Jangan sampai nanti kita tertipu oleh goib seperti itu harusnya. Nah, lebih baik kita sering dimarahi oleh sesama teman, bukan bimbing saya Pak, mendampingi sama-sama belajar. Daripada kebersekan dengan sini loh kan gitu. Itu intinya, karena pada kenyataannya banyak perjalanan-perjalanan yang belajar suatu keilmuan rohani seperti ini banyak yang ditipu oleh iblis. Masa ini bener terus, nyaman terus. Nah, begitu sudah mentok baru sadar, loh sampai sini saya kan gitu Pak. Memang bolak-balik ya tadi itu, kalau kita beramal, beribadah hanya mengharap ridha Allah, banyak kali rintangannya. Nah, kalau nggak teman siapa lagi yang mengingatkan kan gitu. Pernah taruh ya wangel. Ini nakal jar kupinge. Lah nek apik dilus, nek dilus terus malah lupa diri nanti. Akhirnya besar kepala. Berarti aku udah bener. Nah, begitu. Itulah kebalikan kalau kita belajar thariqah. Ada kebalikan. Jangan cari pujian. Nek perlu tunjukkanlah apa kesalahan saya itu.
selampu iki lho. Nah, jadi kita enak. Daripada kita dibiarkan saja nggak tahu salahnya kan bingung malah. Tahu-tahu udah masuk dalam kubangan lumpur. Nah, jadi makanya bagi beliau-beliau yang ahli persalinan rohani itu carilah guru yang bisa menunjukkan aib dan kesalahan kamu. Kalau kita mencari guru yang menunjukkan kebaikan kita banyak, muji, kalau muji, dipuji-puji, tapi guru yang mau menunjukkan kesalahan dan aib kita itu sedikit, Pak. Nah, karena efeknya apa? Nah, dengan menunjukkan ini selama kan mungkin dibenci, takut dibenci, ora wani. Nah, itu bersyukur di sini kita belajar hanya kepada Allah, tidak peduli. Pokoknya ini garisnya, ini relnya. Kalau nyimpang, walaupun lu siapa, ya udah, jewer kupingnya. Edis ya. Nah, sekarang ganteng dia. Gitu Pak Gema. Ya. Terima kasih banyak atas pesannya dari Bu Yasin juga tersampaikan sama-sama. Salam buat Ibu nanti kalau pulang. Istiqomah saja seperti itu sampai akhir hidup kita sama-sama belajar. Pak ya, saling mendoakan. Terima kasih pemirsa. Demikian konten kita kali ini yang merupakan pengalaman nyata yang terjadi rekan jamaah kita, perjalanan rohani dari Bapak Goma dari Grogol seperti itu prosesnya, dan ini juga banyak dialami oleh rekan kita yang lain. Nanti insya Allah akan kita buat konten, mudah bermanfaat, hidayah itu Allah yang memberi. Seperti tadi yang diakui yang begitu tadi itu ternyata ada golongan M seperti itu, bersyukur. Alhamdulillah dibimbing terus, diarahkan terus. Nah, akhirnya bisa sekarang sama-sama belajar istiqomah. Mudah bermanfaat. Semua terjadi atas kehendak Allah, bukan karena kepada kita Pak Goma, bukan keilmuan kita Pak Goma, semua sudah kehendak Allah. Kita ini hanya menghamba, melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Cuma kadang-kadang kita diganggu oleh iblis kan gitu. Nah, apabila ada kebenaran, semua itu Allah yang menghendaki. Kalau ada kesalahan karena kebodohan kami di sini, Pak, mudah bermanfaat, salah kata, salah ucap, maafkan kami. Wassalamualaikum, rahayu.